Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nuraini dengan NPM 23312243. Saya dari kelas IF 23FX. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang algoritma. Jadi langsung saja. Definisi algoritma adalah urutan langkah-langkah yang terdefinisi dengan baik dan terbatas yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu atau menyelesaikan suatu masalah tertentu. Jadi algoritma ini merupakan metode sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Biasanya disajikan dalam cara yang dapat dipahami oleh manusia ataupun dipahami oleh mesin. Lanjut ke karakteristik utama algoritma. Yang pertama ada keterbatasan. Jadi algoritma ini harus berhenti setelah sejumlah angka yang terbatas. Algoritma ini tidak boleh berjalan tanpa henti. Yang kedua, instruksi yang jelas. Setiap langkah dalam algoritma harus jelas dan tidak ambigu. Memastikan bahwa siapapun atau apapun yang mengikuti algoritma ini dapat melakukan tugas yang sama secara konsisten. Yang ketiga ada input. Sebuah algoritma dapat memiliki 0 atau lebih input, yaitu nilai data yang diproses. Lalu ada output. Algoritma ini menghasilkan satu atau lebih output, yang merupakan hasil dari pemrosesan algoritma. Dan yang kelima itu ada efektivitas. Operasi yang dilakukan dalam algoritma ini harus cukup dasar sehingga dapat dieksekusi pada prinsipnya oleh manusia menggunakan kertas dan pensil. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis algoritma. Yang pertama, algoritma pencarian. Di algoritma pencarian ini ada dua macam. Yang pertama itu pencarian linier, yaitu mencari elemen dengan memeriksa setiap elemen dalam daftar satu persatu. Yang kedua ada pencarian biner. Mencari elemen dalam daftar yang terturut dengan membagi daftar menjadi dua bagian secara berulang hingga menjadi elemen yang ditemukan. Lalu ada yang kedua nih, algoritma pengurutan. Yang pertama dia ada bubble sort. Dia mengurutkan dengan membandingkan elemen yang berdekatan dan menukarnya jika tidak dalam aturan yang benar. Yang kedua ada selection sort. Dia mengurutkan dengan mencari elemen terkecil dari daftar dan menukarnya dengan elemen pertama, lalu mengurangi untuk elemen berikutnya. Terus ada merge sort. Dia mengurutkan dengan membagi daftar menjadi dua bagian, mengurutkan masing-masing bagian lalu menggabungkannya. Lalu ada quick sort. Dia mengurutkan dengan memilih elemen pivot, memisahkan elemen dengan lebih kecil dan lebih besar, dan kemudian mengurutkan kedua bagian tersebut secara rekursif. Lalu ada algoritma greedy. Dia itu mengambilkan keputusan optimal di setiap langkah dengan harapan mencapai solusi optimal secara keseluruhan. Contohnya itu algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek. Lalu ada algoritma dinamis. Dia memecahkan masalah kompleks dengan membagi menjadi submasalah yang lebih sederhana dan menyimpan hasilnya untuk menghindari pengulangan. Contoh algoritmanya Fibonacci yang dioptimalkan. Lalu ada algoritma brute force. Dia mencoba semua kemungkinan solusi untuk menemukan yang terbaik. Cocok untuk masalah dengan ruang pencarian kecil, tapi tidak efisien untuk masalah yang besar. Lalu ada contoh penerapan algoritmanya. Yang satu, algoritma pencarian. Digunakan dalam database untuk menemukan data tertentu dengan cepat.
Misalnya pencarian produk dalam sistem e-commerce. Yang kedua itu ada algoritma pengurutan. Ini digunakan untuk mengurutkan daftar nama, angka, atau data lainnya agar lebih mudah dan diakses dan dibaca. Contohnya mengurutkan daftar nilai siswa. Lalu ada algoritma greedy, itu digunakan dalam masalah optimasi seperti pemilihan proyek yang menguntungkan dengan biaya yang minimal. Lalu ada contoh algoritma dinamis, ini digunakan untuk pemrograman dalam teori graf seperti mencari solusi terbaik untuk masalah knapsack. Terus ada evaluasi algoritma. Yang pertama ada kompleksitas waktu. Itu untuk mengukur seberapa cepat algoritma ini dapat menyelesaikan tugas. Sering dinyatakan dalam notasi Big O. ON, O log N, ON pangkat 2, dan lain-lain. Terus ada kompleksitas ruang. Ini mengukur seberapa banyak memori yang digunakan oleh algoritma saat berjalan. Terus ada kebenaran. Ini memastikan algoritma menghasilkan output yang benar untuk setiap input yang valid. Lalu ada efisiensi, mengukur seberapa baik algoritma dalam hal waktu dan ruang dibandingkan dengan algoritma lain untuk masalah yang sama. Jadi kesimpulannya, algoritma ini adalah dasar dari pemrograman dan komputasi. Ini memahami konsep dan jenis-jenis algoritma yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Dalam praktiknya, pemilihan algoritma ini yang tepat tergantung pada sifat masalah yang dihadapi, ukuran input, dan batasan waktu dan ruang yang ada. Konsep dasar ini menjadi dasar bagi algoritma yang lebih kompleks yang digunakan dalam berbagai bidang, termasuk komputer, matematika, dan teknik. Oke, sekian. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 menit.